Kali ini kita akan melanjutkan soal TKP ke-41 untuk persiapan tes SKD Kedinasan 2026. Nah, banyak soal-soal TKP ini yang bisa kita kerjakan dengan apa? Dengan memahami kalian itu sebagai apa, dan masalahnya apa, dan temanya itu apa. Nah, kalian pahami kalian sebagai apa. Nah, terus kemudian opsinya kita bisa apa? Bisa eliminasi yang salah gitu. Eliminasi yang salah itu dengan apa? Dengan mencari kata-kata yang tidak mungkin. Seperti kalau kata kita setengah-setengah atau tanpa tanpa ikut apa tanpa memberitahu. Kemudian kalau kita menemukan opsi yang menyerahkan tanggung jawab tersebut kepada orang lain, itu juga kita bisa sikat habis ya. Bisa kita coret terlebih dahulu agar apa? Agar kita mendapat jawaban yang paling bagus gitu. Soal 41, Anda seorang staf yang melihat pimpinan enggan berkoordinasi dengan klien tertentu hanya karena perbedaan kepercayaan, padahal koordinasi dengan klien tersebut sangat penting untuk keberhasilan proyek. Nah, ini kamu sebagai apa? Sebagai staf ya, staf. Sebagai staf. Nah, ini masalahnya apa? Masalahnya ada ini pimpinan enggan berkoordinasi dengan klien gitu. Kemudian temanya itu berjejaring kerja. Artinya apa? Artinya kita harus kalau ada dua orang konflik jejaring kerja, kita harus jadi mediatornya. Yang A, saya memilih melaksanakan tugas saya sendiri dengan sebaik mungkin tanpa ikut. Nah, kalau tanpa ikut campur ini pasti salah ya. B, saya menyarankan pimpinan agar tetap menjalin komunikasi profesional karena kerja sama tidak boleh dipengaruhi perbedaan kepercayaan. Yang ini cukup bagus karena menyarankan. C, saya menjaga hubungan baik dengan klien sambil menunggu pimpinan memutuskan langkah. Nah, kalau menunggu pimpinan, ini pasif. Pasif ya, jangan dipilih. Yang D, saya menawarkan diri untuk membantu menjembatani komunikasi agar koordinasi dengan klien tetap berjalan baik. Ini positif. Saya mengingatkan pimpinan bahwa keberhasilan proyek lebih ditentukan oleh kerja sama daripada perbedaan latar belakang. Ini juga positif. Nah, jadi teman-teman, kalau dapat jejaring kerja yang ada konflik, harus konflik dengan orang atau orang, kemudian kelompok dan kelompok, itu harus apa? Harus dengan mediasi. Jadi opsi yang paling tepat adalah opsi yang D. Kenapa? Karena menawarkan diri untuk membantu menjembatani komunikasi agar koordinasi dengan klien tetap berjalan baik. Ini mencerminkan jejaring kerja yang bagus itu. Soal nomor 42. Anda itu sebagai ketua OSIS yang sedang menyiapkan acara peringatan Hari Sumpah Pemuda. Beberapa seksi dalam kepanitiaan kurang kompak karena perbedaan ide. Sementara waktu pelaksanaan semakin dekat, bagaimana sikap Anda untuk memastikan acara tetap berjalan lancar? Ini jejaring kerja juga. Nah, jadi Anda itu sebagai apa? Ketua OSIS. Nah, masalahnya ada seksi dan seksinya kurang kompak gitu. Nah, ini temanya apa? Temanya jejaring kerja. Jadi harus merangkul seksi-seksi tersebut menjadi satu agar apa? Agar pelaksanaan itu menjadi lancar. Yang A, saya meminta masing-masing seksi menuliskan rencana mereka lalu menggabungkan poin pentingnya menjadi satu konsep besar. Yang ini positif. Yang B, saya memotivasi kepada seluruh seksi agar tetap semangat. Ya, ini hanya memotivasi, ini salah. Karena apa? Karena kita itu butuh bukan hanya motivasi, kita butuh tindakan nyata untuk menyatukan seksi-seksi ini. C, saya menyerahkan pengambilan keputusan akhir kepada pembina OSIS agar tidak menimbulkan perdebatan lebih panjang. Kalau menyerahkan kepada orang lain, menyerahkan kepada atasan, menyerahkan kepada tetangganya atau ke Tuhan, itu udah salah aja. Karena kita itu sebagai ASN itu dituntut untuk menyelesaikan tugas sesuai wewenang kita gitu. D, saya mengajak perwakilan tiap seksi untuk duduk bersama membahas solusi terbaik agar semua ide bisa dipertimbangkan secara adil. Ini positif. Saya menetapkan keputusan cepat berdasarkan masukan mayoritas. Nah, kalau hanya masukan mayoritas, ini salah. Kenapa? Kita itu harus menerima masukan dari
semua orang gitu. Jadi tidak tidak mempermasalahkan mayoritas atau minoritas. Jadi opsi paling tepat adalah opsi yang D. Kenapa? Mengajak perwakilan tiap seksi duduk bersama membahas solusi terbaik. Ini artinya apa? Kamu itu sebagai mediator atau jembatan untuk merekatkan seksi-seksi ini gitu. Sedangkan yang opsi A ini hanya meminta masing-masing seksi menuliskan rencana mereka. Itu kurang tepat. Yang tepat adalah opsi yang D. Soal 43. Anda sebagai moderator dalam forum diskusi antar warga yang membahas pembangunan taman kota. Warga muda menginginkan desain modern, sementara warga tua menekankan nuansa tradisional. Perbedaan pendapat ini menimbulkan perdebatan cukup panas. Bagaimana sikap Anda? Ini jejaring kerja ya, tema jejaring kerja. Anda itu sebagai apa? Sebagai moderator. Nah, konfliknya ada warga yang berkonflik dengan kepentingan orang tua gitu. Jadi kita harus memadukan kepentingan ini agar apa? Agar tujuannya itu sama. A. Mengusulkan desain taman yang menggabungkan unsur modern dan tradisional agar kedua pihak terakomodasi. Ini positif. B. Memberikan kesempatan berbicara secara bergantian agar setiap pihak merasa pendapatnya dihargai. Ini positif juga. C. Meminta warga muda untuk mengalah. Nah, kita itu tidak boleh memilih pilihan yang tidak win-win solution gitu. Harus win-win solution. Kalau berat sebelah kita coret aja. D. Menengahi dengan menekankan tujuan utama forum adalah mencari solusi bersama, bukan memenangkan pendapat. Yang ini positif. E. Mengalihkan fokus diskusi ke manfaat taman kota bagi seluruh warga dan fasilitas yang akan dibangun di dalamnya. Ini juga positif ya. Nah, jadi ini kan temanya kan jejaring kerja. Ada kelompok yang berkonflik. Jadi yang paling tepat itu adalah opsi yang D, teman-teman. Dia ada kata menengahi. Menengahi dengan menekankan tujuan utama forum itu adalah mencari solusi bersama, bukan memenangkan pendapat mana yang lebih modern, mana yang lebih tradisional. Jadi semua orang itu terakomodasi gitu. Jadi yang paling tepat adalah opsi yang D. Soal 45 ya. Anda mengikuti kegiatan gotong royong di desa yang dihadiri warga dari berbagai latar belakang. Sebagian warga terlihat enggan berbaur dengan kelompok berbeda keyakinan sebagai tokoh muda. Anda ingin agar kegiatan tetap harmonis dan tidak memunculkan jarak sosial. Apa yang Anda lakukan? Nah, ini adalah soal sosial budaya ya. Sosial budaya itu ketika ini kan ada gotong royong nih, ada gotong royong, kemudian dihadiri berbagai latar belakang. Artinya apa? Artinya itu harus menjadi satu kesatuan yang utuh gitu sebagai warga yang berbeda-beda, walaupun warga itu berbeda-beda keagamaannya. A. Menyarankan pentingnya kebersamaan dalam percakapan singkat sebelum kegiatan dimulai agar semua merasa satu tujuan. Ini satu tujuan sih, tapi ini hanya percakapan singkat sebelum kegiatan. Ini salah ya, harusnya kita sepanjang kegiatan itu harusnya kita berinteraksi gitu. B. Mengajak semua kelompok berkumpul dalam satu tim agar mereka berinteraksi langsung dalam pekerjaan. Yang ini masuk. Yang B. Yang C. Memberikan contoh dengan bergabung bersama kelompok berbeda keyakinan untuk menunjukkan sikap terbuka. Ini kalau memberikan contoh itu kan artinya apa? Kita itu pasif ya, bukan aktif gitu. Aktif artinya kita kan menyuarakan untuk mengajak gitu, bukan hanya memberi contoh. Yang C salah. Yang D. Membiarkan mereka memilih kelompok masing-masing sambil memastikan semua pekerjaan tetap selesai bersama-sama. Memilih kelompok masing-masing ini bukan ya, salah ya. Jadi kita itu harus jadi satu pokoknya intinya. E. Menyusunkan pembagian tugas secara acak sehingga setiap kelompok harus bekerja dengan latar yang berbeda-beda. Ini juga kurang tepat ya. Lebih tepat yang B. Mengajak semua kelompok berkumpul dalam satu tim agar mereka berinteraksi langsung dalam pekerjaan. Nah, ini mencerminkan sosial budaya bahwa banyak budaya-budaya bahasa Indonesia itu yang beragam gitu. Jadi ada latar belakang yang berbeda, agamanya beda, sukunya beda, bahasanya beda. Itu harus menjadi satu kesatuan yang utuh sebagai warga negara Indonesia. Untuk apa? Untuk untuk mencapai tujuan bersama, yaitu mencapai tujuan yang ditujukan oleh bangsa Indonesia itu sendiri. Nah, jadi itu soal-soal TKP untuk
persiapan tes SKD Kedinasan 2026, tetap semangat, banyak latihan soal, banyak berdiskusi dengan teman, cari teman yang bisa membangun kalian, agar apa, agar kalian tuh semangatnya itu tetap membara gitu. Jadi, segitu saja dari saya dan sampai jumpa di video selanjutnya.